Kecurangan di dunia pendidikan ternyata nggak terbatas pada sontek-menyontek belaka, tapi udah sampai pakai joki-jokian. Salah satunya yang marak banget adalah joki skripsi dan joki tugas. Joki tugas sudah sangat umum di kalangan pelajar dan mahasiswa, gens. Hal ini ditunjukin dengan banyaknya penjual jasa yang dengan gamblang gelar lapak atau iklan di media sosial, atau bahkan masang pamflet di jalanan. Kenapa sih joki ini marak di dunia pendidikan Indonesia? Terus gimana kata akademisi soal hal ini? Yuk kita simak di One Explainer. Kalau kamu seorang mahasiswa atau pelajar dan sering buka internet, pasti udah bukan hal yang aneh lagi kalau kamu nemuin iklan kayak gini. Layanan joki ini merupakan bisnis yang tertata, tapi ada juga yang beroperasi perorangan. Secara global, jasa joki ini dikenal dengan kontrak cheating. Istilah ini pertama kali dikenalkan pada studi tahun 2006 oleh Thomas Lancaster, salah satu peneliti dari Inggris. Kontrak cheating sendiri adalah ketika pelajar nyewa pihak ketiga buat ngerjain tugas akademiknya. Pelayanan yang ditawarin macam-macam, dari riset, proofreading, konsultasi, olah data, dan lain-lain. Layanan joki ini bisa menuai omset ratusan ribu hingga jutaan rupiah sekali transaksi. Suatu riset di tahun 2018 dari Swansea University di Inggris ngungkapin kalau sekitar 15% mahasiswa di seluruh dunia pernah nyewa orang buat menyelesaikan setidaknya salah satu tugas mereka. Demi menjawab kegelisahan maraknya joki akademik ini, kami menghubungi salah satu dosen dan akademisi untuk mengetahui pendapatnya. Pertama, dari setiap universitas, berikut juga dengan program studinya itu kurang dalam memberikan pelatihan tentang penelitian ataupun penulisan ilmiah secara mendalam. Itu pertama. Saya tidak meratakan semua universitas ya, tetapi universitas di Indonesia beberapa masih kurang dalam memberikan pendalaman untuk penulisan karya ilmiah. Kemudian juga mahasiswa ini dituntut untuk menulis skripsi sebagai syarat tugas akhir, di mana kebanyakan universitas Indonesia masih mensyaratkan skripsi, tidak dengan tugas akhir yang berbentuk proyek atau karya tulis lainnya ya, dan didorong juga untuk publikasi di jurnal. Nah, sehingga mahasiswa menggunakan celah-celah jalan pintas agar syarat mereka ujian ini bisa terwujudkan. Tidak ada asap kalau nggak ada api, tidak ada supply kalau tidak ada demand. Tentu saja, adanya supply dan demand bukan jadi satu-satunya hal yang melancarkan praktik bisnis joki ini, gens. Di Indonesia sendiri, pengaturan layanan joki ini belum ada payung hukumnya, gens. Belum jelas apakah penyedia jasa joki atau pengguna jasa bisa dipidanakan atau enggak. Menurut pakar pidana Universitas Brawijaya Malang, Fahrizal Afandi, kalau secara eksplisit sudah ada pernyataan bahwa tugas akhir itu adalah karya A, tetapi terbukti yang membuat adalah B, maka dapat dikatakan A telah melakukan penipuan. Sementara, kalau dipikir logis, mereka yang curang bisa dituntut atas penipuan dan pemalsuan di bawah KUHP, gen. Soalnya, mereka mengakui karya orang lain sebagai miliknya buat keuntungan pribadi. Tapi, apakah kriminalisasi dan ancaman hukum kayak gini bisa menjadi solusi? Meskipun aturan dan payung hukum terkait joki akademik yang spesifik bisa aja membantu, tapi tidak akan mengeliminasi akar masalahnya gitu aja. Mahasiswa ini cenderung diburu-buru dalam menuliskan skripsi yang sudah menjadi budaya kemudian di antara mereka dan tidak memperhatikan kualitas lagi. Nah, oleh karena itu untuk memenuhi syarat administrasi tersebut, mereka pilihlah jalan yang paling cepat untuk mencapai ke sana, ya melalui bantuan pihak ketiga tadi. Akar masalah ini terjadi juga karena sudah menjadi hal yang quote-unquote lumrah begitu ya, di sisi gelapnya dunia perskripsian ini, sehingga sulit dibuktikan kemudian oleh universitas atau pihak evaluator. Para pebisnis joki akademik ini juga jeli membaca pasar. Mereka kerap mengiklankan jasa mereka dengan kedok layanan support. Dengan iming-iming mereka yang memakai jasanya bisa having fun karena beban akademiknya berkurang.
Para pebisnis joki ini nggak lain dan nggak bukan memanipulasi calon pembeli jasanya bahwa bertindak curang itu hal yang wajar. Ya misalnya memperlakukan tindakan yang tegas bagi tindakan kecurangan atau plagiarisme, yaitu datang dari prodi sendiri atau universitas. Dan yang kedua, seperti di prodi tempat saya mengajar sekarang, jadi koordinator skripsi menyediakan beberapa waktu atau ruang bagi mahasiswa kemudian untuk mensosialisasikan pedoman penulisan skripsi, sehingga mahasiswa bisa lebih intens itu dalam mengikuti pedoman yang ada. Nah, yang ketiga ya, seluruh sivitas akademik universitas termasuk di dalamnya mahasiswa dan juga dosen harus membangun budaya riset yang benar dan juga jujur, dan membangun kolaborasi yang baik sehingga penulisan skripsi itu merasa dipandu ya. Jadi mahasiswa merasa mereka tidak diabaikan begitu saja dan tulisan mereka menjadi semakin terarah. Ini jadi hal yang penting buat institusi pendidikan di Indonesia supaya mengambil tindakan tegas dalam menegakkan budaya riset atau penelitian yang benar dan jujur. Gak cuma itu, instansi terkait juga harus memberikan pendidikan dan pemahaman kepada pelajar atau mahasiswa supaya integritas akademiknya terjaga. Nah, mahasiswa nantinya kalau mereka lulus dengan skripsi yang dibuatkan oleh pihak tersebut akhirnya tidak paham dan tidak bisa menjawab pertanyaan penguji dan mengikuti ujian dengan baik, sehingga nilainya menjadi kurang dan kasusnya kemudian terkuak ke publik, dan itu akan merusak nama baik dan juga akreditasi universitas untuk jangka panjang. Dan yang kedua, kurangnya daya pikir yang kritis terhadap mahasiswa kita Indonesia ini yang cenderung lebih pasif, lebih menunggu bola ketimbang mengungkapkan pendapatnya sendiri dan melakukan riset. Tentu hal ini merugikan dunia akademik, gengs, karena menghasilkan lulusan yang gak punya kemampuan buat melakukan penelitian dan riset secara benar dan jujur. Gak cuma itu, penggunaan jasa joki juga bisa berpengaruh pada kualitas karya ilmiah atau penelitian yang dihasilkan. Padahal, sebuah penelitian atau karya ilmiah sejatinya harus dilakuin dengan penuh dedikasi serta integritas oleh seseorang yang beneran bisa tanggung jawab. Kalau menurut kalian gimana? Adanya joki akademik ini membantu atau justru menjerumuskan? Ya udah, segitu dulu One Explainer kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe One X soalnya gratis. See you, bye-bye!